Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita dari ini, yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Taiwan bergerak cepat amankan pasokan tanah jarang, strategi hadapi dominasi Tiongkok. Tiongkok baru-baru ini memperluas kontrolnya terhadap ekspor tanah jarang, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran dunia. Meskipun industri semikonduktor Taiwan belum terdampak secara langsung, tetapi implikasi tidak langsungnya tetap signifikan. Menanggapi situasi ini, Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan yaitu MOEA telah mengambil inisiatif proaktif dengan meluncurkan program daur ulang limbah elektronik untuk memurnikan tanah jarang. Program ini bertujuan untuk mengubah limbah menjadi sumber daya berharga. Tetapi muncul pertanyaan krusial, apakah kapasitas teknologi Taiwan saat ini memadai dan aspek-aspek penting apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produksi yang ada? Tanah jarang adalah komponen vital dalam berbagai industri strategis, mulai dari semikonduktor, kendaraan listrik dengan motor berefisiensi tinggi, drone hingga aplikasi pertahanan seperti jet tempur dan juga kapal selam. Meskipun digunakan dalam jumlah kecil, tetapi perannya sangat krusial menjadikannya bumbu rahasia di balik proses teknologi tinggi. Proses permunian tanah jarang secara tradisional dikenal boros energi dan juga menghasilkan polusi tinggi karena penggunaan asap dan basa yang kuat. Kondisi ini menyebabkan negara-negara maju di Eropa dan Amerika menarik diri dari industri tersebut, membuka jalan bagi Tiongkok untuk mendominasi pasar global. Semenjak Perang Dagang AS-Tiongkok di tahun 2018, tanah jarang secara bertahap menjadi sorotan utama dalam geopolitik. Setelah mengumumkan kontrol terhadap 7 jenis tanah jarang, menengah berat dan bahan magnet permanen terkait pada April tahun ini, Tiongkok kembali memperluas pembatasan pada 9 Oktober 2025 kemarin, yaitu mencakup 5 jenis logam tanah jarang menengah berat, paduan, serta produk dan peralatan terkait. Meskipun dampak langsung terhadap industri semikonduktor Taiwan sangat terbatas, tetapi sektor-sektor seperti drone dan kendaraan listrik dipastikan juga akan terpengaruh. Menteri MOEA yaitu Kong Ming-sin menyatakan bahwa selain kerjasama dengan komunitas internasional, Taiwan akan mempercepat rencana pemurnian tanah jarang melalui ekonomi sirkularnya. Program yang semula dijadwalkan tahun 2028 ini kini dimajukan ke tahun depan. Diharapkan teknologi yang dikembangkan oleh Institut Riset Teknologi Industri atau ITRI dapat segera ditransfer ke produsen swasta, mendorong daur ulang limbah elektronik untuk memurnikan tanah jarang, meningkatkan kapasitas produksi secara cepat, dan menjamin keamanan pasokan Taiwan. Mengingat Taiwan tidak memiliki sumber daya tanah jarang sendiri dan melihat komoditas ini semakin terlibat dalam persaingan AS-Tiongkok serta gejolak geopolitik, Direktorat Teknologi Industri MOEA telah merancang strategi antisipasif. Sejak tahun 2023, investasi sebanyak 1 miliar dolar Taiwan telah digelontorkan untuk menugaskan ITRI melaksanakan program pengembangan teknologi kunci dan aplikasi otonom bahan baku tanah jarang. Program 4 tahun ini bertujuan mengembangkan teknologi pemurnian tanah jarang dan mentransfernya ke industri domestik. ITRI menjelaskan bahwa fokus utama program ini adalah 2 logam tanah jarang, yaitu neodymium dan dysprosium yang ditemukan dalam magnet. Para peneliti berupaya memurnikannya dari biji tanah jarang bekermunian rendah dan juga limbah elektronik. Melalui proses 3 tahap, mereka berhasil menghasilkan oksida tanah jarang bekermunian tinggi, logam tanah jarang, dan akhirnya paduan tanah jarang, yaitu bahan magnet permanen neodymium besi boron atau NdFeB.